warahmatullahi wabarakatuh. Hello, let me introduce myself. My name is Antika Nilam Cahya. You can call me Antika. NBN 22411210 Management 22C. Here I will explain the material namely. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu uji hipotesis. Pengertian uji hipotesis yaitu pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis tersebut. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat itu mengandung ketidakpastian, artinya keputusan bisa benar atau salah, sehingga menimbulkan resiko. Besar kecilnya resiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Pengujian hipotesis merupakan bagian terpenting dari statistik inferensi atau statistik induktif. Karena berdasarkan pengujian tersebut, pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan sebagai dasar penelitian lebih lanjut dapat terselesaikan. Kemudian, selanjutnya yaitu menentukan formulasi hipotesis. Satu, hipotesis nol atau nil dalam kurung HO itu hipotesis nol adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis nol itu tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya nol dengan hipotesis sebenarnya. Kemudian ada yang kedua itu ada hipotesis alternatif atau tandingan dalam kurung H1 atau HA, yaitu hipotesis alternatif adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Kemudian ada macam-macam prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol atau HO dengan membandingkan nilai A tabel distribusinya atau nilai kritisnya dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujian adalah sisi atau arah pengujian. Yang pertama itu penerimaan HO terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari A tabel, atau nilai uji statistik itu berada di luar nilai kritis. Kemudian yang kedua itu ada penolakan HO terjadi jika nilai uji statistiknya itu lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari A tabel, atau nilai uji statistiknya itu berada di luar nilai kritis. Kemudian selanjutnya ada menentukan taraf nyata atau A. Apabila hipotesis nol atau HO diterima atau benar, maka hipotesis alternatifnya itu ditolak. Demikian pula sebaliknya, jika hipotesis alternatif atau HA diterima atau benar, maka hipotesis nol HA ditolak. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, maka akan semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang diuji, padahal hipotesis nol benar. Besaran yang sering digunakan untuk menentukan taraf nyata dinyatakan dalam persen, yaitu 1% atau 0,01,5% atau 0,65, 10% atau 0,1, sehingga secara umum taraf nyata dituliskan sebagai A0, 01, A0, 05, A01. Besarnya nilai A itu menyebabkan resiko
Besaran nilai A itu bergantung pada keberanian pembuat keputusannya. Dalam hal ini, berapa besarnya atau yang menyebabkan resiko yang akan ditolerir. Besarnya kesalahan tersebut disebut sebagai daerah kritis pengujian atau critical region of a test atau daerah penolakan atau region of rejection. Nilai A itu dipakai sebagai taraf nyata digunakan untuk menentukan nilai distribusi yang digunakan pada pengujian. Misalnya itu distribusi normal atau Z, distribusi T, dan distribusi X kuadrat. Nilai itu sudah disediakan dalam bentuk tabel, disebut nilai kritis. Kemudian ada pembuat kesimpulan. Kemudian yang selanjutnya ada menentukan nilai uji statistik. Uji statistik itu merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik itu merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalkan, akan diuji parameter populasi atau P, maka yang pertama-tama dihitung adalah statistik sampelnya atau S. Kemudian kesimpulannya yaitu pembuat kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis 0 atau HO yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan ini itu dilakukan dengan membandingkan nilai uji statistik dengan nilai A tabel atau nilai kritis. Yang pertama, ada penerimaan HO itu terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya. Kemudian yang kedua yaitu penolakan HO terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam nilai kritisnya. Sekian presentasi dari saya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.